Halo pecinta tanaman hias, khususnya tanaman si rezeki. Nah, kali ini channel Kang Wiwit akan update merawat tanaman si rezeki. Nah, ini saya ada tanaman si rezeki. Ini bunga si rezeki ya. Kalau ngomong jenisnya, jenis tanaman si rezeki itu ada banyak. Tapi di sini saya ada tanaman si rezeki asli ini. Ini termasuk di jenis komutatum. Nah, cara merawatnya sebenarnya sangat mudah sekali. Tidak banyak penerapan yang rumit-rumit. Ini kadang hanya disiram saja dan diberi pupuk, itu sudah cukup, sudah bisa membuat tanaman si rezeki ini bisa jadi tumbuh subur dan tampak berkilau daunnya. Untuk merawat tanaman si rezeki sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, kita lihat, ini saya tanam si rezeki di pot ya. Kita lihat kalau ada rumput atau gulma yang mengganggu, kita cabutin. Seperti ini contohnya. Ini dari media, karena saya menggunakan media tanam untuk si rezeki ini dari campuran sekam, pupuk kandang sama tanah. Ini kita cabutin, ini sudah cukup. Kemudian dilakukan penyiraman rutin. Kalau untuk jenis rezeki atau ada yang menyebut aglonema yang sekarang lagi hits, itu penyiramannya nggak perlu terlalu sering. Jadi dia cukup seminggu sekali atau 2 kali bisa tumbuh subur. Tapi untuk jenis rezeki yang lokal seperti ini, yang hijau gini, ini saya lakukan penyiramannya tuh sehari sekali dengan air. Biasanya saya menggunakan air cucian beras juga untuk menjaga kesuburan tanaman si rezeki. Ini ada yang kemarin saya potong bonggol. Nah, ini pucukannya sudah bertunas juga, sudah mulai tumbuh. Nah, media yang digunakan ini jenisnya sepertinya kering, tapi di dalamnya tuh masih basah, masih lembab. Ya, medianya seperti ini. Campurannya lebih banyak sekamnya daripada tanahnya. Saya juga mencampurkan arang. Ini arang biasa ke dalam media, tapi porsinya sangat sedikit sekali untuk menjaga unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman si rezeki. Untuk penyiraman supaya tanaman si rezeki kita terawat, saya selalu menyiram 2 hari sekali. Ini air biasa. Kalau punya air pump, itu sebaiknya dari sore hari sudah kita siapin di ember sampai pagi hari. Jadi kita endapkan dulu semalaman supaya kaporitnya enggak terlalu banyak, jadi mulai normal lagi. Terus saya juga mencampurkan antrakol. Ini fungisida, berfungsi untuk menjaga media dan akar supaya tidak terserang oleh entah hama ataupun semut dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemupukan saya menggunakan ganda silde. Ini pupuk daun yang sangat bagus untuk tanaman si rezeki. Lalu saya juga mencampurkan vitamin B1. Ini untuk menjaga tanaman supaya sehat, supaya nggak stres, apalagi setelah dipotong ya, setelah dipotong dipisah ini menurut saya wajib hukumnya pakai B1 ini. Nah, semua bahan ini saya campurkan ke dalam ember. Oke, kita langsung praktek. Saya praktekkan. Biasanya setiap penyiraman saya akan melakukan
pencampuran antrakol ini nggak perlu terlalu banyak ya, ini hanya 1 sendok teh aja. Kita campurkan ke air, kemudian saya campur dengan pupuk daun ganda silode. Ini bisa dibeli di toko pertanian terdekat, pasti banyak yang jual. Ini sedikit saja, saya hanya menggunakan setengah sendok teh ini. Saya campurkan, lalu vitamin B1 ya. B1 ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman sirih rezeki. Ya, cukup sedikit saja B1 nya untuk campuran. Sebenarnya kalau nggak ada ini bisa pakai juga vitamin B1 dari IBI itu yang untuk manusia, itu dicampurkan juga bagus juga. Nah, ini kita aduk airnya, dia akan berwarna putih karena fungisidanya tercampur. Nah, cara penyiramannya itu saya bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama saya siram ke media tanam, nah terus nanti akan saya semprotkan ke daunnya karena ini kan mengandung pupuk daun ganda silode tadi. Nah, buat teman-teman yang bertanya pupuknya apa sih, obatnya apa sih untuk tanaman sirih rezeki, kalau saya pakainya ya ini, ada antrakol untuk fungisida, anti jamur, ada ganda silode sama B1. Ya, mari kita menyiram. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu banyak nyiramnya, yang penting dia basah. Saya ada juga aglonema ya, ini anakan yang saya pisah di video sebelumnya. Ini semua media tanamnya basah, sudah diisi dengan pupuk dan obat, sehingga ini membuat tanaman sirih rezeki kita semakin kuat. Meskipun habis dipisah juga ya paling menguning sedikit daun yang paling bawah. Nah, seperti ini. Ini juga saya gunakan untuk menyiram yang besar-besar. Ini calon-calon indukan. Nah, kalau sudah disiram media tanamnya, kita semprot juga daunnya, bagian bawah dan juga atasnya.
supaya dia dapat nutrisi lengkap dari atas dan bawah. Ini cara yang saya lakukan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang lain yang berbeda mungkin, tapi biasanya saya seperti ini. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, ini indukannya sebenarnya, tapi saya kasih tanaman. Ini masih ada 2 ember. Ini babonanya, anaknya sudah banyak sebenarnya, waktunya dipisah juga, tapi saya biarkan dulu biar di dalam ember dulu. Sebentar juga ini ya, seger mutiara, ini lagi pink. Perlakuannya sama, saya merawatnya sama. Ini kocin. Nah, seperti itu. Nah, untuk jadwal penyiraman itu enggak saya lakukan setiap hari, tapi saya jadwal penyiraman si rezeki itu setiap Jumat, Senin sama Rabu, sore, pagi sama sore. Nah, ini setiap seminggu sekali saya menggunakan pupuk dan obat tadi, tapi selebihnya saya hanya spray sama menggunakan air cucian beras. Oke, seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.